Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi dengan kita di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Jajak. Dengan saya Elizabeth dan saya Nadine. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu selama minggu ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu ini akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari pertengahan, awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nadine, aku mau tanya deh, kalau pohon mau bertumbuh itu harus ada apanya? Pokok. Nah, benar sekali. Jadi teman-teman, jika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus juga mempunyai pokok yang kuat. Pokok kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian Yesus Pokok. Mari teman-teman, kita semua bangkit berdiri.
jika kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita juga harus rajin baca Alkitab, doa setiap hari. Maka dari itu, mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Teman-teman, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, karenamu kami ada sampai saat ini. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, hari ini hari Minggu ya? Ya betul sekali adik-adik. Nah, tadi kan sudah memuji Tuhan. Berarti sekarang mendengarkan firman Tuhan ya. Aduh, saya ada lupa bawa Alkitab ini. Ayo, kalian ada nggak yang bawa Alkitab? Ayo Alkitabnya diambil semuanya, Alkitabnya diambil semuanya. Ayo, ambil Alkitabnya sekarang. Nanti kita mau sama-sama baca Alkitab. Tuh, Alkitab Kak Yoyada mana ya? Oh, Kak Evan, pinjam Alkitab dong. Oke, terima kasih Kak Evan. Nah, oke adik-adik, sudah ketemu Alkitabnya? Sudah dipegang semua? Oke, sekarang kita baca Alkitab dulu ya. Oke, mari kita buka di Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13. Oke, Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 32. Oke, sekali lagi Kak Yuyada ulang ya. Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Sudah ketemu semuanya? Ayo kita baca sama-sama. Ya. Setelah hitungan ketiga kita baca sama-sama. Oke, siap? 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan oleh orang di ladang. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di ladang datang bersarang pada carang-carangnya. Oke? Ya, sekali lagi Kak Yuyada bacakan ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada carang-carangnya. Oke? Nah,
Jadi kita belajar tentang biji sesawi. Nah, sebelumnya tadi kita sudah lihat video kan? Nah, itu temannya Kak Yoyada. Dia itu tiap hari latihan, dia itu pengen jadi atlet binaraga. Tahu nggak atlet binaraga? Binaraga itu yang badannya keker. Nah, temannya Kak Yoyada ini dia pengen jadi atlet binaraga. Nah, dalam kesehariannya kita lihat tadi mereka ini berusaha. Teman Kak Yoyada ini berusaha setiap hari olahraga, angkat barbel dari yang ringan sampai yang berat, terus push up ya kan, terus apa tadi, pull up. Wah, jadi setiap hari dia latihan terus. Nah, kalian nanti penasaran kan bagaimana badannya sekarang setelah dia latihan terus? Nah, nanti kita akan lihat ya fotonya, foto teman Kak Yoyada. Nah, sebelum itu Kak Yoyada mau jelaskan tentang biji sesawi tadi. Nah, adik-adik tahu nggak biji sesawi? Biji sesawi itu kecil sekali. Nah, kalian bisa lihat di gambar sebelah sini. Nah, bisa dilihat. Nah, biji sesawi itu kecil sekali. Nah, karena itu adik-adik, dia ini biji yang paling kecil. Tetapi setelah ditanam, kalau biji ditanam bertumbuh kan? Bertumbuh. Nah, ketika sudah bertumbuh, biji sesawi ini bisa menjadi pohon yang besar. Jadi pohon sesawi ini bisa mengalahkan sayuran yang lain. Nah, kalian pernah lihat nggak sayur-sayuran yang pernah kalian lihat tingginya seberapa sih sayuran-sayuran? Nah, tapi beda. Pohon sesawi ini bisa jadi pohon lebih besar dari sayuran-sayuran yang lain. Dari biji yang kecil. Dari biji yang kecil. Nah, sama halnya seperti kita adik-adik. Nah, kita bulan-bulan ini diajar untuk bertumbuh dalam Tuhan, ya kan? Bertekun dalam doa, seperti pokok anggur ya, dan banyak sekali yang sudah diajarkan kakak-kakak sebelumnya kan. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak ya seperti biji sawi ini, kita sekarang masih kecil. Nah, kita harus bertumbuh, terus bertumbuh. Biar apa? Biar jadi besar. Nah, tadi bisa kita lihat lagi di ayat yang ke-32. Di ayat yang ke-32 yang bagian B. Ya, bagian B. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, jadi adik-adik sama, sekarang ini kita masih kecil. Nah, biji sesawi ini kan mulai dari yang kecil. Tapi biji sesawi ini tumbuh sampai dia jadi besar. Sampai burung-burung bisa bersarang loh. Oh ya kan, kalau kalian lihat sarang burung di atas pohon, nah pasti pohonnya besar kan. Gak ada sarang burung itu ada yang pendek, gak ada. Sarang burung itu pasti tempat yang tinggi-tinggi. Nah, jadi adik-adik, kita contoh seperti biji sesawi ini. Kita sekarang masih kecil, tapi sekarang kita harus mulai bertekun, harus dekat sama Tuhan, harus terus rajin beribadah meskipun lewat online ya. Kalian pasti rajin kan beribadah, rajin berdoa. Nah, itu juga penting. Rajin baca firman Tuhan, itu juga penting. Nah, jadi hasilnya itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika ada teman yang susah, wah kita bisa menolong mereka. Wah, orang yang kita tolong merasa senang. Aduh, terima kasih, senang. Nah, jadi semua itu ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, ada hasilnya. Nah, penasaran kan hasil dari latihan temannya Kak Yoyada? Nah, hasilnya ini adik-adik, coba lihat fotonya. Wah, kita lihat fotonya. Wah, badannya sudah kekar. Dia udah jadi atlet binaraga. Karena apa? Dia mulai dari badannya yang kurus, dia rajin olahraga setiap hari. Wah, sampai akhirnya dia bisa jadi atlet binaraga. Jadi segala sesuatu apa yang kita persiapkan sekarang, kita baca firman, kita rajin berdoa, kita beribadah, semuanya itu ada hasilnya adik-adik. Kita bisa menjadi berkat seperti orang lain. Jadi semua usaha kita itu pasti ada hasilnya. Ya, sama seperti kita ini sekarang. Kalau kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman, nah pasti ada hasilnya. Kalau kalian berdoa,
rajin berdoa, Tuhan saya pengen sepeda, Tuhan tolong berkati orang tua supaya bisa membelikan saya sepeda. Nah, pasti nanti suatu saat Tuhan akan kabulkan karena kita rajin berdoa, karena kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah ya, jadi kita harus seperti biji sesawi, dari kecil bertumbuh sampai besar dan jadi berkat buat orang lain ya. Jadi adik-adik, kesimpulannya, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat itu bisa menolong sesama, bisa membantu sesama. Nah, karena itu nanti mereka yang kita tolong akan merasa senang, akan merasa bahagia. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi firman Tuhan hari ini cukup sekian ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kak Yoyada mau pimpin doa buat kalian semua. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Ajar kami Tuhan supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh dan bertumbuh Tuhan, agar bisa menyenangkan hati-Mu, bisa membuahkan hasil, bisa Tuhan menjadi berkat bagi orang lain ya. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami anak-anak-Mu. Kami terus Tuhan mau rajin beribadah, mau terus rajin berdoa, mau terus rajin membaca firman, karena kami rindu Tuhan bertumbuh di dalam Engkau dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Karena ketika kami menjadi berkat, itu memuliakan nama-Mu, menyenangkan orang tua kami dan menyenangkan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati Bapak Gembala kami, keluarga pastor yang ada Engkau berkati, juga berkati kami semua yang dalam masa ibadah online, supaya Tuhan menolong. Kami juga berdoa Tuhan supaya virus corona ini cepat berlalu dan kami bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Engkau yang menolong dan Engkau yang menyertai. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, dadah. Kak Yoyada mau olahraga lagi ya. Dadah.